Tahukah kalian, warga masyarakat desa Malaysia datang ke Indonesia? Di tahap ngalamin sendiri di roasting Pak Cik Grab Malaysia. Karena tadi gue bawa teman Indonesia yang lagi liburan ke KL. Di situ kita Hai re, aduh, dolar 18.000. Ayo, hemat ya. Rakyat Indonesia harus hemat ya, biarkan. Lu mau tahu yang paling bikin sakit hati itu apa? Temen gue ke Malaysia, dia beli makan. Hari ini RM1 Malaysia udah nyentuh sampai Rp4.500 guys. Sebuah perbedaan yang amat sangat jauh. Warga Malaysia berbondong-bondong berwisata ke Indonesia karena mata uangnya tengah naik, yaitu ringgit Malaysia. Dan sekarang rekor sejarah yang dimana ringgit Malaysia 1 ringgit tembus di angka 4.500 lebih. Jadi kurang sedikit lagi bisa mencecah RM1 hampir Rp5.000. Tentunya ini merupakan kabar yang kurang baik bagi Indonesia. Ya, meskipun Indonesia diuntungkan di sektor pariwisata, namun dari segi hal ini kita bisa melihat sejauh mana mata uang kita dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, rupiah makin melemah. Dan ini juga membuat kekhawatiran netizen Indonesia yang dimana rupiah 1 dolar US mencapai Rp18.000. Ini rekor sepanjang sejarah. Baru kali ini 1 dolar US sama dengan Rp18.000. Lalu bagaimana kesan-kesan yang dirasakan oleh netizen Indonesia yang dimana merasa khawatir? Tapi kekhawatiran tersebut justru berbeda jauh sahabat kesemua dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Sampai-sampai konten kreator Indonesia merosting bab soal rupiah hingga pelancong Malaysia merasa begitu sangat murah ketika belanja di Indonesia. Bahkan pelajar Indonesia yang berada di Malaysia juga mendapat istilahnya sampai-sampai warga Malaysia itu bersimpati atas melemahnya rupiah. Seperti apa kesan-kesan dan reaksi netizen? Kita simak videonya. di tahap ngalamin sendiri di roasting Pak Cik Grab Malaysia. Karena tadi gue bawa teman Indonesia yang lagi liburan ke KL. Di situ kita ngobrol sama Pak Ciknya gitu kan. And then dia bilang gini, out of nowhere, "Oh, berarti kamu orang kaya ya, karena Indonesia kan sekarang kursnya lagi lemah banget, tapi kamu masih bisa afford liburan ke Malaysia." Terus gue sama temen gue di situ kayak terdiam dan kita nggak tahu mau jawab apa, kayak oh iya memang currency kita tengah teruk. Jadi benar-benar udah di tahap di roasting orang Malaysia kita cuma bisa terdiam. Soal kalah kita menang. Lu mau tahu yang paling bikin sakit hati itu apa? Temen gue ke Malaysia, dia beli makanan kurang lebih berapa ya, 6 ringgit kalau nggak salah. Terus duitnya tuh kurang, jadi dia mau nambahin pakai rupiah. Jadi dia bayar 5 ringgit, 1 ringgitnya dia pakai rupiah gitu. Dia kasih goceng gitu kan. Lo tau nggak yang bikin sakit itu apa? Pedagang di Malaysia itu ngomong, kata teman gue, udah nggak usah. Gue tahu currency lu tuh lagi hancur banget, dah nggak apa-apa, lu tabung aja. Mampus gak lu? Malunya tuh sampai keluar negeri, gak laku duit lu rupiah itu. Perbedaan harga barang Malaysia dan di Indonesia. Nasi goreng. Oke, di Indonesia sih harganya 15.000 ya. Kalau kalian belinya di pinggir jalan gitu. Harusnya di Malaysia gak jauh beda ya. 6 ringgit atau sekitaran 25.000 ya. Sikat gigi. Sikat gigi sih harusnya 5.000-an doang cuy. Atau cuman RM1 lah bisa dibilang. Kalau di Malaysia berapa? Oh, 5 ringgit. Mahal juga ya ternyata. Kotak susu. Gue nggak tahu ya. Kayaknya harganya sekitaran 50 ribuan gitu. Harusnya nggak jauh beda ya. Oh, 8 ringgit. Murah juga ya. Sabun cuci muka. Yang Nivea sih harganya 30 ribuan ya. Atau sekitaran 7 ringgit lah bisa dibilang. Emang di Malaysia berapa? 21 ringgit 90 sen. Hampir 100 ribu anjir. Oke, yang terakhir yaitu satu bag mie sedap yang isi 5 bungkus. Kalau di sini sih harganya 15 ribuan ya. Atau sekitaran 3 ringgit lah gitu. Oh, hampir 25 ribu cuy. Itu udah bisa beli 2 bag gak sih? Gue gak tahu ya. Tahukah kalian, warga masyarakat desa Malaysia datang ke Indonesia hanya untuk berbondong-bondong belanja?
Kenapa desa Malaysia? Tahukah kalian, warga masyarakat desa Malaysia datang ke Indonesia hanya untuk berbelanja murah. HMPH, WKWKWK, desa Malaysia. Lanjut. Kemudian HMPH. Lanjut, jangan tertawa dulu, oke please. Warga Malaysia ini datang ke Indonesia karena melihat bahwa rupiah sedang melemah. Jadi mereka berbondong-bondong belanja di tempat kami karena semua barang murah. Nur, coba kau tengok ke meja batik nih. Cantik kan untuk suami aku? Biasa Jepun, Karos. Coba saya tes nih kain kuat ketak. Santai dikit, Bo. Itu batik wow. Produk lokal karya desainer terkenal. Oh, coba saya tengok harga dia. 5 juta. Miskin. Murah gila, Karos. Terkejut. Aku terkejut. Barang tiruan kan nih? Mungkin ini kedai barang terpakai. Minta maaf, ini mall apa sebenarnya? Plaza Indonesia. Oh, ini mall macam Plaza Kejora untuk golongan B40. Alamak, Kubang Lumpo tuh. Yang ini tak jadilah, Kak. Ternyata acting. Kalau nggak sanggup mah nggak usah. Baki dia, bongkos. Kalau rumah yang ini agak mahal, Bu, di 5 miliar. Terkejut, kami terkejut. Kalau Kak Malaysia cuma dapat bawang merah, Kak sini baru dapat rumah. Betul kan di rumah manusia? Kau tengah terdesak sangat nah pakai duit. Kembali lagi di Brownies. Ibu viral loh di TikTok, katanya Sultan dari Malaysia. Emangnya sehari-hari kerja apa, Bu? Saya cuma pembantu rumah cuci gosok aja, tapi harga di sini yang murah sangat. Sampai buatkan saya terkejut. Kami terkejut. Di saat rupiah tertekan, ringgit Malaysia justru menguat. Nah, ini menarik nih. Menariknya, ketika mayoritas mata uang negara berkembang di Asia mengalami tekanan akibat menguapnya dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru bergerak berlawanan. Data yang kami pun menunjukkan bahwa ringgit Malaysia menjadi salah satu mata uang dengan performa terbaik di kawasan sepanjang tahun ini. Ketika mayoritas mata uang negara berkembang rontok oleh keperkasan dolar Amerika Serikat, ringgit Malaysia justru mencatatkan rally penguatan yang signifikan hingga menembus ke bawah level psikologi 4 ringgit Malaysia per US dollar. Kondisi tersebut menjadikan ringgit sebagai salah satu mata uang paling tangguh di Asia saat ini. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang banyak dibahas oleh para pelaku ekonomi. Mengapa dua negara ASEAN yang sama-sama kaya sumber daya alam dapat menunjukkan performa mata uang yang sangat berbeda dalam situasi global yang sama? Kira-kira menurut Anda kenapa? Menurut analis yang dihimpun tim kami, terdapat 2 faktor utama yang menopang kekuatan ringgit Malaysia. 1, booming investasi teknologi dan AI. Oh, itu rupanya. Malaysia saat ini sedang menikmati gelombang investasi besar-besaran pada sektor data center dan kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan-perusahaan teknologi dunia seperti Microsoft, Google, Nvidia, dan berbagai perusahaan teknologi global lainnya terus meningkatkan investasi mereka di Malaysia. Masuknya investasi asing dalam jumlah besar menciptakan permintaan tinggi terhadap ringgit, sehingga memperkuat nilai tukarnya. Wah. Yang kedua, status sebagai eksportir energi. Malaysia masih memperoleh manfaat besar dari ekspor minyak dan gas alam. Ketika konflik global mendorong harga energi naik, Malaysia memperoleh tambahan devisa dari ekspor energi. Sebaliknya, Indonesia sudah lama menjadi pengimpor bersih minyak bumi. Akibatnya, ketika harga minyak dunia naik, kebutuhan Indonesia terhadap dolar juga meningkat sehingga memberi tekanan tambahan terhadap rupiah. Akhir-akhir ini ramai pemberitahuan serbuan warga Malaysia yang datang ke Indonesia. Mereka datang bukan cuma liburan, tapi ngeborong barang kayak ada event cuci gudang. Membanjirnya pelancong asing yang memborong komoditas lokal bukanlah indikator bahwa ekonomi kita sedang tumbuh pesat. Itu adalah indikator nyata bahwa daya beli mata uang kita sedang melemah drastis di hadapan mata uang asing. Warga RI jangan iri, ringgit Malaysia kini jadi mata uang terkuat di Asia. Bayangin, mereka cuma bawa 2.000 ringgit Malaysia, di Indonesia langsung pegang 9 juta tunai. Ini menjadi tamparan keras buat kita. Masa kita cuma bisa bangga jadi target wisata murah negara tetangga? Menurut kalian, fenomena ini sebenarnya menguntungkan ekonomi kita atau justru malah merendahkan nilai tukar rupiah di mata dunia? Weh, saya tak tahu ini kabar baik ke kabar buruk, tapi semalam saya hantar duit. Per 1 juta itu udah menyentuh angka 220 ringgit. Bayangkan 1.220.000 ringgit. Berarti 1 ringgit itu udah menyentuh harga 4.500 lebih.
Sumpah saya rasanya tak pernah hantar duit semurah itu sebelum-sebelum nih. Baru ini first time. Saya rasa lah. Kalau kita orang oke lah, yang kerja dekat luar negara tuh oke lah. Malaysia ke Singapura, ke Jerman, ke Jepun, Korea oke lah. Sebab kira untung. Tapi macam mana orang yang betul-betul penghasilannya itu tetap cuma rupiah dan cuma gaji UMR ataupun di bawah UMR itu mesti berat menjalani hidup. Saya rasa lah, saya pun tak tahulah. Tak tahulah. Ringgit sekarang udah 4.500. Seberapa mahal sih hidup di Malaysia? Kalau belanja, aku selalu ke NSK. Selain harganya lebih murah, buah, sayuran, dan daging mereka juga lebih segar. Stop pertama, aku mau beli telur dulu. Telur di sini ada grade A, B, C, dan D. Harganya sekitar 10 ringgitan. Lanjut kita beli tempe per kepingnya sekitar 1 ringgit 50 sen. Aku juga beli dada ayam 4 kilonya habis sekitar 39 ringgit. Buat sayuran, aku selalu beli brokoli, wortel, tomat, dan pok choy. Setiap sayurnya, aku selalu beli 3 piece. Harganya mungkin sekitar 2 ringgit sampai 3 ringgit aja. Lanjut aku juga beli paprika kuning dan merah, harganya sekitar 3 ringgit. Nah uniknya timun Jepang di sini juga murah. Aku juga sempat beli ubi Jepang, per kilonya sekitar 8 ringgit. Bahkan uniknya harga ikan di sini mulai dari 5 ringgit aja. Lanjut beli tahu 5 piece, harganya 1 ringgit. Udah kelar beli sayuran, sekarang kita mau lanjut beli pisang, mangga, jeruk, sama buah naga. Ini konsepnya kalian ngambil dulu, nanti timbang aja di counter. Harganya bakal ditempelin sesuai yang kalian ambil. Tahu aku ini swalayan yang paling murah dan lengkap di Malaysia. Dari pertama aku tinggal di sini, aku selalu belanja di NSK. Nah, total belanja minggu ini sekitar 145 ringgit. Gimana? Mahal nggak tinggal di Malaysia? Tulis pendapat kalian di komen ya. Di saat rupiah makin mengkhawatirkan, justru Malaysia mata uangnya begitu sangat kuat. Dan kadang-kadang saya juga masih heran ya, segelintir netizen Indonesia seolah-olah menertawakan warga Malaysia yang sedang berbelanja di Indonesia, kemudian membuat video yang harusnya itu tak patut dibuat sahabatku semua, yang dimana Malaysia itu sebuah negara, bukan desa. Jadi tolong untuk sahabat-sahabat ketika menyebut sebuah negara, jangan asal bicara saja. Kalau tak ingin istilahnya apa ya, kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai, begitu loh sahabatku semua. Jadi ketika ada warga Malaysia yang melancong ke Indonesia, kita sambut dengan penuh keramahan. Bukan seolah-olah menertawakan warga desa Malaysia datang ke Indonesia. Malaysia bukan desa. Satu hal lagi saya tegaskan, Malaysia adalah sebuah negara. Jadi kita harus respect dengan negara tetangga kita, yang dimana di saat rupiah melemah, justru warga Malaysia berbondong-bondong berbelanja di Indonesia. Yang dimana sekarang ringgit Malaysia dari tahun ke tahun makin menguat. Bahkan berbagai dari kalangan masyarakat Indonesia sampai terkejut dengan nilai tukar ringgit Malaysia. Sedangkan rupiah justru dari hari ke hari makin mengkhawatirkan. Bahkan influencer daripada Indonesia sampai dibuat terkejut. Ringgit begitu sangat naik, dan tentunya kalau ringgit naik, pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia juga akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Ketika mereka habis gajian kemudian kirim ke kampung halaman, maka uangnya akan jadi berjuta-juta rupiah. Oke, langsung kita simak video selanjutnya, yang dimana influencer daripada Indonesia cukup dibuat terkejut. Ringgit Malaysia makin menguat hingga rupiah justru makin mengkhawatirkan. Kita simak videonya. Mata uang Malaysia pernah berada di titik terlemahnya pada krisis Asia tahun 98. Saat itu ringgit tertekan hebat terhadap dolar Amerika Serikat, bahkan sempat membuat banyak pihak pesimis dengan masa depan ekonomi Malaysia. Tapi hari ini situasinya berbalik drastis. Ringgit justru melesat menjadi mata uang terbaik kedua di Asia setelah yuan Tiongkok. Bahkan dalam beberapa periode, posisi ringgit dan yuan terus saling bergantian menjadi yang terkuat di kawasan. Kekuatan ini bukan terjadi tiba-tiba, ada mesin ekonomi besar yang sedang bekerja di belakangnya, yaitu ekspor. Malaysia sekarang menikmati lonjakan ekspor yang sangat tinggi, terutama dari sektor elektronik dan semikonduktor. Dunia sedang memasuki era artificial intelligence, data center, cloud computing, dan kebutuhan chip global meningkat luar biasa. Malaysia berhasil mengambil posisi penting di rantai pasok industri tersebut. Produk teknologi dan elektronik ini menjadi tulang punggung ekspor mereka. Bahkan produk yang berkaitan dengan AI disebut
tersebut menyumbang porsi terbesar dari total ekspor nasional Malaysia. Investor asing pun masuk besar-besaran membangun pabrik hingga data center karena melihat Malaysia siap menjadi hub industri teknologi Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini saja, total perdagangan Malaysia sudah menembus lebih dari 1 triliun ringgit, rekor tercepat dalam sejarah mereka. Inilah yang akhirnya mengangkat kembali kekuatan ringgit. Dolar masuk deras dari aktivitas ekspor dan investasi asing, permintaan terhadap mata uang mereka meningkat, dan pasar mulai melihat Malaysia bukan lagi sekedar negara pengekspor bahan mentah, tapi pemain penting industri teknologi global. Pelajarannya sederhana, tapi cukup dalam. Mata uang sebuah negara akan kuat ketika dunia membutuhkan produk dari negara tersebut. Bukan hanya karena cadangan devisa, bukan juga karena kebijakan bank sentral, tapi karena ada industri nyata yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan dibutuhkan oleh pasar global. Dan Indonesia adalah negara yang dikaruniai dengan sumber daya alam yang juga sangat dibutuhkan oleh pasar internasional. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya Indonesia menyusul Malaysia? Kalian gimana? Kita diskusi di komen. Hai re, aduh, dolar 18.000. Ayo, hemat ya. Rakyat Indonesia harus hemat ya, biarkan pejabat aja yang foya-foya. Rakyat Indonesia hemat, harus hemat. Aduh, ini kayaknya paling buruk deh ya, 18.000 ini. Terus ini nggak ada gitu, bagaimana sih cari solusinya gitu, nggak ada gitu dari pemerintah ya. Ini kalau dibiarkan ini ya parah loh, ini mau jadi apa sih ya ini. Ini loh dampaknya banyak ya. Mau dibilang orang desa nggak pakai dolar ke atau apa ini, aduh berdampak ini. Belum lagi di sektor pariwisata, harga tiket pesawat pasti mahal. Terus belum lagi kayak apa ya, oli itu kan impor ya, itu pasti juga akan naik banyak. Pasti banyak dampaknya akibat dolar ini naik. Ini dolar mau dibiarkan sampai berapa? Ya Allah, gak ada solusi gitu. Apa sih yang bisa dilakukan gitu? Apa sih ya? Kalau rakyat disuruh berhemat, itu ya wis berhemat banget loh ini. Wis berhemat, sangat berhemat. Ini nggak ada solusi gitu. Aku cuma tanya, ini nggak ada solusi. Bagaimana sih mau dibiarkan sampai berapa sih dolar ini ya? Dengerin baik-baik, sekarang 1 dolar AS sudah mencapai Rp18.000 dan ini menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ya Allah, tiap hari dolar makin naik tapi gaji gak naik-naik. Yang ada hidup makin melarat, makin susah. Ampun. Bapak Prabowo pernah bilang, di saat negara lain panik, kita masih tenang. Bentar Pak, itu mah Bapak yang tenang. Tapi rakyat nggak tenang Pak. Tiap hari rakyat hatinya dak-dik-duk. Ya Allah Pak. Untuk lu yang masih ngutang untuk menuhin gaya hidup, bro, come on. Dolar udah 18.000. Lebih baik lu nyari side hustle, nyari pekerjaan tambahan supaya kedepannya lu bisa hidup dengan layak. Udah lu jadi WNI, gak usah neko-neko hidupnya. Dan kalian harus tahu beberapa faktor utama yang menyebabkan rupiah melemah adalah: yang pertama, perpindahan dana investor global dari negara berkembang ke negara maju. Yang kedua, konflik di Timur Tengah. Yang ketiga, kenaikan harga minyak dunia. Dan yang keempatnya, arus keluar modal asing dari pasar saham Indonesia. Sebagai WNI itu harus banyak-banyak bersabar, harus banyak-banyak merangkul supaya kita saling menguatkan. Pokoknya kalau di Indonesia masih banyak orang konyol, masih banyak orang lucu, insya Allah hidup sebagai WNI tentram. Nah, menurut kalian? Nah, itulah perbedaan kenapa ringgit Malaysia makin menguat, karena Malaysia merupakan salah satu negara yang industri teknologinya maju. Sedangkan Indonesia sebenarnya sumber daya alamnya melimpah. Namun mungkin ya pendapat saya, pengelolaannya belum tepat sehingga kita ya perlu akui kalah dengan negara tetangga kita dari segi mata uang ringgit Malaysia. Tapi bang, kalau rupiah melemah kan sektor pariwisata maju. Iya, sektor pariwisata maju. Tapi sebenarnya keuntungan Indonesia
yang paling terbanyak itu bukan di sektor pariwisata. Namun beberapa hal yang istilahnya perlu kita ketahui juga sahabatku semua. Dolar makin naik, justru utang kita itu bayarnya pakai dolar. Kemudian tahu tempe pakai kedelai, sedangkan Indonesia masih ambil kedelai dari negara lain. Dan ini menimbulkan kekhawatiran netizen di Indonesia. Dan harapan saya semoga rupiah tidak tembus di angka Rp20.000 1 US dollarnya. Dan mungkin Indonesia perlulah belajar dari negara tetangga kita Malaysia, yang dimana sekarang ringgitnya naiknya begitu luar biasa, bahkan menjadi salah satu mata uang terbaik di Asia Tenggara, di Asia, kok sampai mau di Asia Tenggara, di Asia. Bayangkan sahabatku semua, di Asia. Cukup sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.